Gak ada panas kan mendung, barulah kita siasati dengan pembelian ulat tongkong. Itu untuk menghangatkan tubuh, naikkan emosi dia. Karena burung yang pada saat hujan biasanya emosinya redam teman-teman, tetapi birahinya tetap ada, tapi emosinya redam, ya kan, seperti itu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman kicauania, apa kabar teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya, Dayat Murai teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Di video kali ini seperti biasa teman-teman, setiap jam 12 siang saya akan balas requestan teman-teman. Satu persatu saya akan balas requestan teman-teman. Tetapi apabila waktunya agak molor-molor dikit ya teman-teman, mohon maaf ya teman-teman, karena saya juga sibuk bekerja ya teman-teman. Tetapi insya Allah saya akan selalu konsisten membalas requestan teman-teman. Dan seperti yang salah satu ini, seperti biasa, saya akan bahas salah satu requestan teman-teman ya. Dan di sini atas nama Muhtas Sobirin ya teman-teman. Saya tampilkan juga di layar kaca teman-teman requestannya seperti itu, biar teman-teman dapat menilai apakah edukasi yang saya berikan masuk akal atau tidak ya teman-teman. Ya. Di sini dia request kepada saya, Mas, kalau pakai ulat Hongkong gimana efeknya? Kalau menurut saya ini sangat berbahaya teman-teman, apalagi untuk murai batu, ya kan, tidak ada permasalahan apapun. Dan apalagi ini untuk murai batu yang sudah koncer di lapangan, kita berikan ulat tongkong setiap hari sangatlah berbahaya. Penyebabnya apa? Saya akan jabarkan semua di sini. Silakan teman-teman ditonton. Oke teman-teman, langsung saja saya bahas di sini teman-teman. Efek ulat Hongkong ya teman. Ulat Hongkong, ulat Jerman itu sama teman. Kalau menurut saya, fungsinya pun itu sama. Jadi teman-teman jangan salah kaprah ya. Ulat Hongkong itu kan fungsinya itu kan untuk menaikkan emosi, ya kan? Itu sudah digarisbawahi, fungsinya itu untuk naikkan emosi, ya kan. Ulat Jerman pun juga sama seperti itu teman, tetapi dia bentuknya lebih besar ya, teman-teman juga dapat memahami ya, dan sudah tahu bentuknya seperti apa. Kalau misalkan teman-teman memberikan ulat Hongkong, ya kan, berarti kan teman-teman itu secara tidak langsung menaikkan emosi, ya kan, untuk murai batu teman-teman atau untuk burung teman-teman, ya kan. Jadi pada dasarnya teman-teman menaikkan emosi, apalagi teman-teman berikan setiap hari ya, itu sangat berakibatkan fatal. Karena ulat Hongkong itu fungsi untuk menaikkan emosi, ya kan. Kalau kita berikan setiap hari, ya kan, emosi tambah muncak terus teman-teman. Sedangkan setiap kita merawat burung, pastikan teman-teman siasati dengan melakukan penjemuran, ya kan. Penjemuran pasti deh teman-teman lakukan penjemuran, ya kan. Ya kan? Namanya kita merawat burung, kita mau lihat orang lain, ya kan, burungnya dijemur dan kita lakukan penjemuran. Nah, penjemuran di sini juga itu fungsinya untuk naikkan emosi teman-teman, ya kan. Jemur sebentar untuk naikkan emosi, jemur sauna untuk naikkan emosi, jemur lama naikkan emosi serta naikkan birahi, ya kan. Apalagi teman-teman setelah dijemur diberikan ulat Hongkong, emosinya sudah naik, birahinya sudah naik, tambah naik lagi ketika teman-teman berikan ulat Hongkong. Jadi dia bakal berantakan teman-teman. Ketika teman-teman track atau teman-teman gantangkan, itu akan kekencangan, ya kan. Bisa juga dia melentik maksud saya,
ya kan? Bisa juga dia cuma nembak tapi diem ya teman-teman, karena dia suhu badan dia panas, ya kan? Karena kita berikan ulat tongkong setiap hari. Menurut saya, kita berikan ulat tongkong itu pada saat kita mau lombakan. Itu juga dengan kategori ya teman-teman. Pada saat burung teman-teman, khususnya murai batu ya, di lapangan hanya ngukluk, ya kan, hanya ngukluk, barulah kita siasati dengan pemberian ulat tongkong. Itu hanya untuk di lapangan teman-teman. Fungsinya untuk naikkan emosi, karena burung ngukluk atau suara monoton di lapangan itu menandakan dia birahinya cukup, emosinya kurang. Nah, makanya kita lakukan pemberian ulat tongkong untuk sekedar menjaga titik emosi dia agar tidak jeda di pertengahan kerjanya dia, teman-teman. Ya kan, seperti itu. Dan kita berikan ulat tongkong itu cukup pada saat cuacanya mendung, ya kan? Cuaca mendung teman-teman, nggak ada panas kan, mendung, barulah kita siasati dengan pemberian ulat tongkong. Itu untuk menghangatkan tubuh, naikkan emosi dia. Karena burung yang pada saat hujan biasanya emosinya redam teman-teman, tetapi birahinya tetap ada, tapi emosinya redam, ya kan, seperti itu. Jadi bisa saya garis bawahi, pemberian ulat tongkong itu hanya pada saat di perlombaan, ya kan. Dan juga kita lihat dulu nih burung kita apakah di bawah sudah full materi, itu nggak usah lagi kita berikan ulat tongkong. Tapi kalau burung kita hanya ngukluk di bawah, langsung kita siasati pemberian ulat tongkong 1 atau 2 teman-teman. Dan juga pemberian ulat tongkong itu saya lakukan pada saat di rumah, ya kan, ketika musim hujannya teman-teman. Musim hujan, nggak ada matahari, barulah saya lakukan pemberian ulat tongkong. Nah, fungsinya untuk menstabilkan suhu dan menghangatkan suhu burung murai batu kita pada saat di kondisi hujan, ya kan. Tapi kalau cuacanya panas itu nggak perlu teman-teman, ya kan. Dan menurut saya teman-teman lakukan pemberian ulat tongkong di harian itu sangat salah teman-teman, karena kita cukup mencari titik emosi dengan lakukan penjemuran, ya kan. Kita jemur sauna itu meningkatkan emosi, kita jemur sebentar meningkatkan emosi, kita jemur lama pun meningkatkan birahi serta emosi. Jadi nggak perlu lagi kita lakukan untuk harian pemberian ulat tongkong ya teman-teman, karena akan berakibatkan fatal untuk settingan burung kita tersebut, ya kan. Karena hariannya aja ya udah kita genjot emosinya teman-teman. Nanti di lapangan kita akan susah lagi nyari emosi dia, jadi akan lebih tinggi lagi teman-teman, ya kan, dibanding kita setelan biasanya. Dan teman-teman juga perlu tahu juga teman-teman, burung yang mabung, ya kan, nggak harus juga kita berikan ulat tongkong, tidak harus teman. Contoh murai batu saya akan ada beberapa ekor yang sedang mabung ya teman, itu nggak mesti saya berikan ulat tongkong, karena kita full kerodong pun itu sudah sangatlah panas, ya kan. Jadi nggak perlu lagi kita berikan ulat tongkong. Berbeda cerita kalau pada saat musim hujan, tidak ada matahari, posisinya dingin, nggak apalah kita berikan 2 atau 3 ekor. Itu juga sekali teman-teman, nggak saya berikan berkali-kali. Karena kalau menurut analisa saya teman-teman, di ulat tongkong itu kan ada semacam kayak kulit ya teman, yang kuningnya, kulitnya kuning itu di badan murai batu kita, di tenggorokan murai batu kita
itu sangat sulit sekali dicerna teman-teman, karena dia sifatnya keras ya. Dia keras, sangat sulit sekali dicerna. Jadi dadanya itu panas teman-teman. Contoh kecil teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman beli ciblek bakalan ya teman. Teman-teman beli ciblek bakalan, lalu teman-teman kasih ulet hongkong setiap hari. Lihat, sampai 4 hari pasti mati itu burung. Biasanya. Karena posisi dia panas teman-teman. Kita berikan ulet hongkong terus, lama-lama dia akan ngerengket mati. Karena saya sudah mengalami dan saya sudah coba di ciblek teman-teman. Ya, jadi menurut saya pemberian ulet hongkong untuk harian itu dihilangkan. Kita cukup mengandalkan penjemuran saja untuk menaikkan emosi. Karena fungsi ulet hongkong itu untuk menaikkan emosi, ya kan? Jadi buat apa kita jemur dan tetapi kita masih melakukan pemberian ulet hongkong, sedangkan penjemuran itu bisa meningkatkan emosi. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Itu dia penjelasan saya tentang pemberian ulet hongkong yang pas dan menurut saya tidak dapat diberikan untuk harian, ya, karena akan berakibatkan fatal. Saya rasa cukup ya teman-teman. Apabila saya ada kata-kata salah, saya mohon maaf, karena saya juga masih nervous di kamera ya teman-teman. Tetapi kalau untuk edukasi perawatan yang saya berikan insya Allah real ya, berdasarkan pengalaman dan yang saya pelajari dari para sinar murai batu di lapangan. Dan teman-teman juga jangan lupa selalu bertanya ya teman-teman pada para sinar murai batu di sekeliling teman-teman, karena nanti akan buat perbandingan ya, apakah edukasi yang diberikan ini benar, apakah edukasi yang diberikan yang ini salah. Nanti teman-teman akan paham sendiri teman-teman. Oke ya, itu dia saya sudah jabarkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.